Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Peter Schmeichel menyebut Jude Bellingham cocok bagi Manchester United. Meski setan merah dianggapnya masih belum terlalu menarik di mata pemain Borussia Dortmund tersebut. Musim ini Manchester United menunjukkan kebangkitan di bawah polesan Erik ten Hag. Sekarang mereka bisa berjuang untuk bisa masuk ke zona 4 besar Liga Inggris lagi. Meski demikian, MU masih butuh asupan pemain-pemain baru agar bisa tampil lebih perkasa lagi. Peter Schmeichel lantas menyodorkan nama Jude Bellingham karena merasa ia akan cocok bermain di skema Erik ten Hag. Sporting Director Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, sempat berbicara soal masa depan Jude Bellingham. Ia mengatakan Dortmund berharap bisa menahan Bellingham selama mungkin di Jerman. Manchester United belum memutuskan masa depan karir Mason Greenwood. Klub yang akan meminta pendapat lebih dulu kepada tim laki-laki dan perempuan Manchester United mengenai hal tersebut. Laporan ESPN kemudian menjelaskan salah satu cara investigasi internal yang dilakukan adalah dengan meminta pendapat ke tim laki-laki dan perempuan Manchester United. Saat ini tim laki-laki terpecah jadi dua kubu. Ada yang merasa tidak masalah Greenwood kembali ke skuad dan juga ada yang mempermasalahkannya. Sementara tim perempuan cenderung punya satu suara. Mereka menolak jika Greenwood kembali ke dalam skuad. Paulo Dybala bertekad membantu AS Roma menambah koleksi trofi dengan menjuari Liga Eropa musim ini. Bintang AS Roma Paulo Dybala mengaku belum mengetahui kepastian masa depannya bersama Giallorossi. Meski belakangan dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang. Paulo Dybala bergabung dengan Roma sebagai pemain bebas transfer musim panas yang lalu dan telah menandatangani kontrak hingga tahun 2025. Dybala telah mencetak 11 gol dalam 21 penampilan di semua kompetisi musim ini. Namun laporan dari sejumlah media di Inggris dan Spanyol mengklaim United ingin mengontrak pemain Argentina itu di akhir musim dengan menggunakan klausul 12 juta euro yang ada di dalam kontraknya. Sedangkan menurut Sky Sport Italia, klausul Paulo Dybala adalah 20 juta euro dan berlaku untuk klub manapun termasuk di luar Liga Italia. Menanggapi rumor tersebut, Dybala menyerahkan sepenuhnya kepada sang agen untuk mengurusi masalah tersebut. Kendati demikian, Dybala menegaskan dirinya masih ingin dilatih Jose Mourinho. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan semakin serius untuk memboyong Yassine Bounou dari Sevilla. Situasi Yassine Bounou itu tampaknya menarik perhatian Manchester United. Mereka memang sedang mencari kiper baru. MU memang sudah punya David De Gea, namun kontraknya akan berakhir pada penghujung musim ini. David De Gea pun tampaknya tidak akan memperpanjang masa kerjanya di MU. Setan merah pun akhirnya disebut serius ingin mendatangkan Yassine Bounou. Laporan itu juga mengklaim oleh Picajes. Laporan itu juga menyebut MU sebenarnya juga punya bidikan lain yakni David Raya dari Brentford. Ada juga kiper utama Portugal yakni Diogo Costa. Namun Yassine Bounou jadi target utama Manchester United. Erik ten Hag terlihat cukup puas dengan hasil imbang yang diraih Manchester United di markas tim kuat Barcelona pada ajang Liga Eropa. Pelatih asal Belanda ini juga menyoroti kepemimpinan wasit Maurizio Mariani di pertandingan tersebut. Seusai laga, ten Hag menyebut awal-awal pertandingan anak asuhnya tampak begitu kesulitan menembus lini pertahanan Barcelona. Tetapi menurutnya setelahnya setan merah mampu menitik permainan. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu mengakui kualitas keseluruhan dari pertandingan yang mendebarkan itu dan terkesan dengan jumlah peluang yang diciptakan oleh para penggawa Manchester United di laga tersebut. Kami memiliki begitu banyak peluang, jadi saya sedikit kecewa saat jeda babak pertama kedudukan 0-0.
Kami seharusnya mencetak gol, dan peluang yang mereka miliki kami ciptakan sendiri. Tapi saya pikir itu adalah pertandingan yang hebat. Dua tim yang saling menyerang, saya pikir itu benar-benar kualitas Liga Champion. Jadi saya sangat menikmati permainan. Kami harus menyelesaikannya di Old Trafford, tegasnya. Namun pada kesempatan yang sama, Erik ten Hag merasa sangat marah dengan keputusan wasit yang tidak memberikan tendangan bebas kepada Manchester United atas pelanggaran yang jelas-jelas terhadap Marcus Rashford. Rashford merupakan duri dalam daging bagi Barcelona sepanjang pertandingan dan terlihat dijatuhkan oleh Jules Koundé saat melakukan tembakan ke arah gawang. Tetapi wasit Mauricio Mariani membiarkan pertandingan dilanjutkan. Perang tawaran untuk membeli Manchester United kian memanas sebagaimana investor Qatar serius mengambil alih klub dari keluarga Glazer. Tawaran pembuka sebesar 5 miliar pound sterling untuk Manchester United diperkirakan akan dilayangkan pada Jumat, 17 Februari ini, menurut Bloomberg. Konsorsium investor Qatar termasuk mantan Perdana Menteri Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani saat ini sedang menyelesaikan penawarannya untuk setan merah. Sementara itu, miliarder Sir Jim Ratcliffe juga disebut akan menawar setelah mengumumkan pada Januari kemarin bahwa dia tengah dalam proses untuk membeli klub Liga Primer Inggris tersebut. Pemimpin redaksi Doha Arabic, Majed Al-Helaifi, mengisyaratkan keberhasilan mengakuisisi United dengan tweet Man United dimiliki Qatar. Jurnalis Qatar juga mengunggah gambar yang sama dengan menyebut setan merah akan segera mempunyai pemilik baru dengan unggahan di Twitter yang berbunyi, setelah sikap keras kepada pemilik Liverpool dan penolakan mereka untuk memberikan persentase melebihi 49%, arah angin berubah total kepada Manchester United dan malah langkahnya sangat sederhana untuk mengumumkan akuisisi United. Pertandingan antara Barcelona dan Manchester United berlangsung seru dan menarik. Laga ini jadi ajang adu eksperimen Xavi Hernandez dan Erik ten Hag untuk memainkan pemain di luar posisi aslinya. Ada 3 pemain yang dipasangkan Xavi Hernandez di luar posisi aslinya. Mereka adalah Marcos Alonso, Ronald Araujo, dan Gavi. Alonso yang terkenal sebagai bek kiri justru ditempatkan di bek tengah. Ia berduet dengan Jules Koundé. Padahal Xavi Hernandez punya Araujo yang memang posisi naturalnya sebagai bek tengah. Namun ia lebih memilih untuk mendapatkan Araujo di bek kanan. Koundé dan Araujo terkadang bergantian mengisi posisi bek kanan. Gavi yang sempat beberapa kali dimainkan sebagai penyerang sayap kiri kembali diturunkan di posisi yang sama. Meski posisi aslinya seorang gelandang, Barcelona padahal masih punya stok winger seperti Ansu Fati atau Ferran Torres untuk mengisi posisi tersebut. Di kubu Manchester United ada 2 pemain yang dimainkan di luar posisi aslinya. Mereka adalah Luke Shaw dan Wout Weghorst. Luke Shaw yang seorang bek kiri kembali dipasangkan jadi bek tengah berduet dengan Rafael Varane. Luke Shaw mulai rutin dimainkan di sana daripada Harry Maguire yang seorang bek tengah murni. Lalu ada satu eksperimen menarik dari Erik ten Hag yang baru saja dilakukan di laga ini. Eksperimen itu adalah menempatkan Wout Weghorst sebagai gelandang serang, walaupun posisi aslinya adalah penyerang tengah. Ia menyokong pergerakan Marcus Rashford sebagai striker tunggal dari bawah. Marcus Rashford sedang berada dalam performa terbaiknya bersama Manchester United. Dia saat ini masih belum mau berhenti mencetak gol untuk setan merah. Marcus Rashford mencetak gol ke gawang Blaugrana pada menit 53. Ia sukses menaklukkan Ter Stegen lewat tembakan mendatar ke tiang dekat usai mendapatkan umpan dari Fred. Ada catatan menarik yang ditorehkan Marcus Rashford usai menjebol gawang Barcelona, yaitu jumlah golnya saat ini sudah menyamai catatan dalam satu musim yang pernah ia bukukan. Marcus Rashford adalah pemain kunci dalam perjalanan apik MU sejauh ini. Ia berhasil menjadi mesin gol The Red Devils. Buktinya adalah ia membukukan 12 gol dan 3 assist untuk MU dalam 23 penampilan di Liga Inggris musim ini. Sementara di ajang Liga Eropa, Rashford menceploskan 4 gol dan 1 assist hanya dalam 5 laga. Barcelona mengakhiri leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa 2022-2023 dengan skuad yang mengkhawatirkan. 3 gelandang utama Pedri, Gavi, dan Sergio Busquets berpotensi absen di leg kedua.
Di leg pertama Barcelona menurunkan Pedri dan Gavi sejak menit awal. Namun Pedri mengalami hari yang buruk karena harus ditarik keluar saat laga baru berjalan 41 menit. Laporan jurnalis Fernando Polo menyebutkan cedera yang diderita Pedri tidak separah yang dialami Ousmane Dembele. Namun ia diragukan segera pulih pada leg kedua mendatang. Sedangkan Gavi dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Ia menerima kartu kuning di menit 73. Sementara itu, Sergio Busquets juga masih diragukan untuk tampil, walaupun laporan yang sama meyakini Busquets bisa turun di leg kedua nanti. Penyebabnya adalah cedera. Marcus Rashford masih belum bisa berhenti mencetak gol. Barcelona yang memuncaki klasemen Liga Spanyol pun tidak bisa berbuat banyak untuk meredam ketajamannya. Torehan gol Marcus Rashford selepas jeda Piala Dunia 2022 memang sedang gacor-gacornya. Total 14 gol telah ia lesakan. Semua gol itu diraih dalam periode 16 pertandingan saja. Rashford tercatat hanya absen mencetak gol di 3 pertandingan, yaitu melawan Crystal Palace, Reading, dan Nottingham Forest. Namun di laga melawan Nottingham Forest, Marcus Rashford mengganti kewajiban mencetak golnya itu dengan menorehkan 2 assist. Marcus Rashford membuktikan di hadapan publik Camp Nou bahwa dirinya adalah penyerang andalan milik Manchester United. 1 golnya ini membuat MU mengimbangi Barcelona 2-2 pada leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa 2022-2023. Marcus Rashford sukses membuat puluhan ribu pendukung Barcelona terhenyak di menit ke-50. Tendangan mendatarnya ke tiang dekat, sukses menaklukkan Marc-Andre ter Stegen yang sepanjang pertandingan tampil impresif.